Puji Tuhan. Tara, teman anak raja. Shalom teman-teman, apa kabar? Masih semangat dong? Kak Yosua bener-bener kangen deh mau denger firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah firman yang berkuasa. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, gimana kalau kita sama-sama memuji Tuhan? Mau? Yuk semuanya bangkit berdiri di hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, yuk sama-sama kita nyanyi Yesus pokok. Oh, lebih semangat. Yesus pokok. Yesus pokok. Dan kita caranya tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Yesus cintaku. Yesus cintaku. Ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku. Ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Lebih kencang. Yesus pokok. Dan kita caranya tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Yesus cintaku. Ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku. Ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Yang kencang. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita mau persiapkan hati kita teman-teman untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya. 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 Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Teman-teman yang baik, kita mau sungguh-sungguh naikkan pujian ini sekali lagi dari awal. Sama-sama kita mau katakan, yang terutama. Yang terutama
di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. 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 Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Teman-teman yang baik, mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Ikuti Kak Yosua berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat cinta Tuhan pada kami. Kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami bisa mengerti isi hati Tuhan. Thank you Jesus. I love you. Haleluya. Amin. Tara, teman anak raja. Siapa yang di sini suka main layang-layang? Nah, dengarkan cerita kakak ya. Aku mau mie kuah pakai telur, teriak Dodi. Padahal belum lama Dodi menghabiskan sepiring nasi goreng. Dodi sangat suka makan, bahkan berlebihan. Hampir setiap jam Dodi minta makan ini, makan itu. Saat belajar pun tidak konsentrasi karena yang dipikirkan hanya makanan. Bahkan Dodi sering malas dan mogok untuk sekolah. Wah, jangan ditiru ya adik-adik. Karenanya tidak heran kalau badan Dodi jadi gendut. Walau ayah dan ibunya sudah sering tidak mengabulkan permintaan Dodi yang ingin makan terus dan berlebihan. Suatu hari Dodi kesal karena layang-layangnya tidak bisa terbang tinggi. Selalu berputar-putar dan jatuh. Dodi mengadu kepada ayahnya. Ayahnya pun membantu Dodi memperbaiki layang-layangnya dan menjelaskan bahwa layang-layang yang baik perlu keseimbangan antara sayap kiri dan sayap kanan. Kalau tidak seimbang, layang-layang itu akan berputar-putar dan sulit melayang tinggi. Sambil memperbaiki layang-layang, ayah pun bercerita, Dodi, bukan hanya layang-layang yang harus seimbang. Hidup kita juga perlu keseimbangan. Manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh kita perlu makanan yang sehat bergizi. Jiwa kita juga perlu dikasih makan. Makanan jiwa itu antara lain pendidikan atau belajar, bermain, dengerin musik, pokoknya yang berhubungan dengan pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan. Jadi, belajar itu perlu untuk isi pikiran atau jiwa kamu. Gak lucu kan? Kamu makan terus, tubuh kamu tumbuh besar, tapi pikiran dan otak kamu kosong. Jadi, jangan malas belajar ya. Baik ayah, Dodi gak mau malas-malasan belajar lagi, kata Dodi. Lalu, ayah melanjutkan,
Manusia diciptakan istimewa, segambar dengan Allah. Dan saat diciptakan, dihembusi roh Allah. Jadi manusia punya roh yang kekal. Lalu, makanan roh itu apa, Ayah? Tanya Dodi. Makanan roh itu adalah yang bersifat rohani, yang berhubungan dengan Allah, yaitu beribadah, berdoa, baca firman Tuhan. Matius 4 ayat 4 berkata, manusia hidup bukan dari roti atau makanan saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi penting mengisi roh kamu dengan firman Tuhan. Dengan kata lain, firman Tuhan itu menguatkan roh kita. Kata guru sekolah minggu, binatang itu hanya punya tubuh dan jiwa, tidak punya roh. Karenanya binatang gak perlu berdoa atau ke gereja. Betul kan ya? Betul, jawab Ayah. Wah, Ayah, layang-layangnya sudah seimbang. Pasti sekarang bisa terbang tinggi. Ayo kita mainkan. Ayo, tapi janji ya, kamu harus perhatikan keseimbangan hidup kamu, Dodi, untuk kebaikan kamu. Makan makanan yang bergizi secukupnya untuk tubuh kamu. Belajar yang rajin untuk jiwa kamu. Tapi juga harus berdoa, beribadah, dan baca firman Tuhan agar roh kamu kuat. Oke Ayah, Dodi janji. Dan layang-layang Dodi pun terbang tinggi, meliuk-liuk kena angin di angkasa. Dodi dengan senang memainkan layang-layangnya. Ayo adik-adik, kita juga mau janji seperti Dodi ya. Makan makanan yang bergizi, rajin belajar, dan isi rohani kita dengan firman Tuhan yang menguatkan roh kita. Seperti biasa, kemanapun Tuhan Yesus pergi, selalu diikuti oleh banyak orang yang ingin mendengar firman Tuhan, pengajaran, bahkan mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Adalah seorang pengemis buta bernama Bartimeus. Matanya tidak bisa melihat. Sepanjang waktu yang terlihat hanya kegelapan. Untuk melakukan segala sesuatu perlu bantuan orang lain dan tidak banyak yang bisa dilakukan oleh seorang buta pada zaman itu. Oleh sebab itu, Bartimeus hanya bisa menjadi pengemis dan duduk di pinggir jalan kota Yeriko. Ketika didengarnya Tuhan Yesus datang, harapan dan imannya untuk sembuh berkobar. Tapi pasti dia sulit mendekati Tuhan Yesus dengan kerumunan orang banyak. Bartimeus tidak putus asa, maka mulailah dia berseru-seru. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya dia diam. Tetapi Bartimeus semakin keras berseru-seru. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Tuhan Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Orang-orang memanggil Bartimeus dan berkata, kuatkan hatimu, berdirilah. Yesus memanggil engkau. Bartimeus langsung menanggalkan jubahnya, berdiri dan mendekati Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus bertanya, apa yang kamu mau supaya aku lakukan bagimu? Guru, aku mau bisa melihat, pinta Bartimeus dengan iman yang teguh. Lalu Tuhan Yesus berkata, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga mata Bartimeus bisa melihat. Dia tidak buta lagi. Wow, hebat. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Bartimeus pasti bersuka cita dan berterima kasih. Dan orang banyak pun kagum menyaksikan kuasa mujizat Tuhan Yesus. Tahukah adik-adik, mujizat dan kesembuhan Bartimeus itu terjadi bukan hanya karena Tuhan Yesus berkuasa dan memberi kasih karunia kesembuhan. Tetapi mujizat terjadi juga karena iman Bartimeus terhadap Tuhan Yesus. Dan luar biasanya, karena iman Bartimeus bukan hanya mendapatkan kesembuhan dari kebutaannya di dunia ini, tetapi karena iman Bartimeus juga mendapatkan yang lebih penting, yaitu keselamatan hidupnya yang kekal. Makanya Tuhan Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Yohanes 3 ayat 16b, barang siapa yang percaya
atau beriman kepadanya, yaitu Tuhan Yesus, ia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya diselamatkan masuk ke surga dalam kekekalan. Adik-adik, dari mana Bartimeus dapat iman atau percaya yang kuat? Zaman dahulu belum ada gereja, belum ada Alkitab, belum ada ibadah online. Bartimeus beriman pasti karena pernah mendengar mukjizat-mukjizat Tuhan Yesus, atau bahkan pernah mendengar langsung firman yang disampaikan Tuhan Yesus yang membuatnya rohnya hidup dan imannya tumbuh. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi adik-adik, firman Tuhan yang kita baca atau dengar itu berkuasa menyelamatkan, memberi hikmat, juga menguatkan roh kita sehingga tumbuh iman yang kuat. Dan iman bisa menghasilkan mukjizat. Ayo adik-adik, ikutin terus ibadah online, rajin baca renungan harian. Baca firman Tuhan akan menguatkan roh kita dan iman kita kepada Tuhan Yesus. Ayo sekarang kita berdoa, minta agar setiap firman-Nya menguatkan roh dan iman kita. Tuhan Yesus, saya mau lebih mencintai firman Tuhan, supaya roh saya semakin kuat, iman saya bertumbuh dan semakin mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semua berkat-Mu. Amin. Aktivitas hari ini kita akan membuat pop-up card seperti ini. Sebuah lilin sesuai dengan ayat hafalan kita bulan ini. Firman Tuhan adalah pelita bagi hidup kita. Adik-adik, untuk aktivitas hari ini, bahan-bahan yang kita perlu siapkan, kertas warna bebas apa aja, satu untuk ukuran seperti ini, yang satunya lagi setengah dari ukuran seperti ini, dan adik-adik siapkan kertas warna kuning dan double tip dan juga satu buah gunting. Pertama-tama adik-adik ambil kertas ukuran besar dan adik-adik lipat menjadi dua seperti ini. Setelah itu adik-adik ambil kertas yang ukuran yang lebih kecil, adik-adik lipat zigzag seperti ini. Lipat terus sampai menjadi seperti ini. Setelah itu, untuk kertas kuning yang kecil, adik-adik buat menjadi lidah api seperti ini bentuknya. Setelah selesai, kertas yang adik-adik sudah lipat tadi, di setiap lekukannya adik-adik kasih double tip ya. Dan di belakang sisinya juga seperti ini. Setelah selesai, adik-adik buka semua double tip. Nah, setelah adik-adik udah buka lepas double tipnya, adik-adik tinggal lekatkan kembali menjadi satu. Seperti ini. Mudah kan? Nanti adik-adik balik menjadi seperti ini. Lalu adik-adik ambil kertas yang berukuran besar dan yang sudah adik-adik buat tadi, adik-adik tempelkan di tengah-tengah seperti ini. Lalu adik-adik ambil kertas kuning yang adik-adik bentuk seperti lidah api ini, juga kita tempelkan. Seperti ini. Jadi deh lilin kita. Setelah selesai, adik-adik tulis ya ayat hafalan bulan ini. Mazmur 119 ayat 105.
firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Setelah itu adik-adik bebas hias. Adik-adik boleh taruh bintang-bintang atau hias sesuka adik-adik. Bisa kan? Sekian ibadah online hari ini. Adik-adik baca terus firman Tuhan dan renungan hariannya ya, supaya roh kita semakin kuat. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Tuhan Yesus memberkati. Tara!